Mahfud MD begitu sangat geram. Dia mengatakan bila ketua MK-nya adalah Mahfud MD, tidak mungkin Gibran akan lolos menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Masih sakit ya bos. Misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, PMK tuh punya undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan. Dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu untuk ngoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD juga mengatakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada 2024, Jokowi jalannya sudah tertutup. Pak Prabowo juga dalam kesempatan yang hampir sama waktu itu, ketika rapat dengan Gerindra mengatakan, misalnya untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi, dia mengatakan komitmennya, saya akan menyiapkan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor. Itu bentuk ketegusan dan janji yang disampaikan oleh Prabowo. Nah itu etika keindonesiaan yang dipakai oleh Pak Prabowo. Tapi saya kira ya Pak Jokowi nggak bisa lagi cawe-cawe mempengaruhi, bahwa berteman itu ya, tapi mau ikut menentukan kayaknya sekarang pintu-pintunya udah mulai tinggal sedikit lah. Mungkin pintu kecil bisa sih mantan presiden, masa nggak bisa gitu. Tetapi ada dua hal yang perlu yang mungkin dihadapi ya oleh Pak Prabowo nanti. Dia harus merangkul Pak Jokowi karena jasanya atas keterpilihan dia sebagai presiden, ataukah akan mengutamakan bangsa dan negara? Akan mengutamakan bangsa dan negara ketika dihadapkan pada satu hal. Menurut saya kalau pilihan itu harus melindungi Pak Jokowi, kalau pilihan satunya melindungi bangsa dan negara atau menjaga kemajuan bangsa dan negara sesuai konstitusi, maka menurut saya pilihannya harus ke bangsa dan negara. Dan itu saya kira sumpah prajurit. Itulah tadi Mahfud MD yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah tidak mungkin ikut berperan di dalam menentukan kebijakan negara dikarenakan sudah tertutup ya. Prabowo Subianto tentu lebih memilih mementingkan negara daripada Pak Joko Widodo. Itu kata Mahfud MD. Mahfud MD juga tidak yakin kalau Prabowo Subianto akan berbaik-baik dengan Joko Widodo pasca 20 Oktober berkuasa. Ya tentu saja dia atau Prabowo akan mengatakan melindungi Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Jokowi akan ditinggalkan. Itulah pernyataan Mahfud. Pak Prabowo yang disampaikan dalam sambutan di acara Gerindra ya, siap apel siap Gerindra, bahwa dia akan melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa itu hanya etika pertemanan saja dan bisa jadi nanti akan ditangkap gitu kata Mahfud MD. Prabowo akan menangkap Joko Widodo. Ini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode.
ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan. 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan, kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, oke, enggak jadi presiden, sekarang masuk ke MK. Ya kan, alat keberuntungan saya MK, kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan, ya. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat nggak kayak gitu? Misalnya anak saya, nggak bakal dapat. Ke private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa aja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pak soal Bobi Nasution, menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan, dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah, berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa. Presiden Joko Widodo menjawab tudingan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Komisi Pemilihan Umum tidak layak jadi penyelenggara pilkada. Jokowi mengatakan KPU telah sukses menyelenggarakan pemilu dan berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo buka suara perihal pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum saat ini. Menurut Mahfud MD, KPU tidak layak menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, usai kasus yang menimpa mantan Ketua KPU Hashim Asyari. Mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan KPU telah sukses menyelenggarakan pemilu dan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada masalah terkait pelaksanaan pilkada. Oh, kan sudah sukses menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Sebelumnya, melalui akun X pribadinya, Mahfud MD berkomentar mengenai situasi yang membelit KPU. Seperti yang diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baru saja memecat Ketua KPU Hashim Asyari karena kasus asusila. Demikian laporan Apriansah, Garuda TV.